Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Majaya dengan NIM 0601112825 Di sini saya akan membahas mengenai analisis saya terhadap UTS perkembangan peserta didik. Nah, di sini soal pertama yaitu seorang guru bahasa Inggris mengajar siswa kelas 5 SD. Dalam kelas tersebut terdapat beberapa kondisi berbeda. Pertama, beberapa siswa tampak sangat aktif bergerak tetapi cepat lelah saat belajar. Nah, di sini menurut saya kelas 5 SD itu memang sangat aktif karena secara fisik motorik kasar dan motorik halus mereka itu sedang berkembang. Nah, jika dikaitkan dengan teori Erikson yaitu industry versus inferiority 6-12 tahun, yang dimana anak itu merasa puas atau kompeten jika mendapatkan penghargaan, atau sebaliknya jika dibandingkan dia akan merasa kecewa. Nah, di sini menurut saya sangat relevan, sangat berkaitan karena jika anak ingin merasa dipuji, maka mereka akan melakukan usaha yang lebih. Nah, usaha yang lebih inilah yang membuat fisik anak itu menjadi cepat lelah. Dan menurut saya, guru itu bisa melakukan metode pembelajaran seperti ice breaking, yang tetapi masih berkaitan dengan materi pembelajaran agar anak itu lebih mudah mengerti terhadap materinya. Nah, yang kedua itu sebagai siswa mampu memahami materi jika diberikan contoh konkret seperti gambar dan benda nyata. Nah, di sini merupakan teori Jean Piaget yaitu tahap operasional konkret 7-11 tahun, yang dimana anak itu sudah mengenal konsep spasial, sebab akibat, pengelompokan, dan angka, sehingga pada teori ini anak itu sudah memahami materi dan mengaitkannya ke dunia nyata. Di sini menurut saya guru itu menggunakan pembelajaran scaffolding yang di bidang bahasa Inggris dengan cara membuat siswa itu berkelompok misalnya, terus mereka tentukan bagaimana yang mana hewan darat, yang mana hewan laut di bahasa Inggris itu, atau membedakan vocabulary, menyuruh mereka membuat membedakan vocabulary seperti sheep dengan sheep. Yang ketiga itu ada siswa yang masih kesulitan menyusun kalimat sederhana pada bahasa Inggris. Nah, pada poin ketiga ini ada pada teori sosial kultural Lev Vygotsky. Nah, yang dimana mengatakan bahwa pembelajaran serta kognisi itu dibentuk berdasarkan interaksi sosial budaya. Nah, di teori ini mengatakan bahwa bahasa sebagai alat berpikir, fungsinya sebagai alat kognitif, dan juga mengatakan bahwa proses berpikir itu berkembang dari interaksi sosial. Nah, sehingga menurut saya anak-anak yang masih mengalami kesulitan dalam membuat kalimat sederhana itu adalah anak yang jarang melakukan interaksi menggunakan bahasa Inggris, sehingga mereka merasa kesulitan. Nah, di sini menurut saya metode pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru itu adalah menggunakan bahasa Inggris di pembelajaran. Misalnya siswa dan guru itu misal guru mewajibkan siswa menggunakan bahasa Inggris di pembelajaran. Nah, sehingga lama-kelamaan siswa itu bisa mengerti dan membuat kalimat dalam bahasa Inggris gitu. Dan kemudian dalam kegiatan kelompok, beberapa siswa dapat bekerja sama dengan baik, tapi ada juga yang mudah marah ketika pendapatnya tidak diterima. Nah, ini masih berkaitan dengan teori Erikson, yang dimana tadi jika anak itu dapat penghargaan, maka dia akan merasa puas. Tapi sebaliknya jika dibandingkan, dia akan merasa rendah diri. Nah, ini masih berkaitan ya, karena jika di suatu kelompok anak itu munawwarah karena pendapatnya tidak terima, berarti anak itu merasa kecewa, rendah diri, yang berakhir menjadi kesal. Dan di sini metode pembelajarannya, karena tadi kegiatannya berkelompok, yang menurut saya itu guru sebaiknya tetap melaksanakan kegiatan scaffolding itu yang tetap berkelompok maksud saya. Nah, di sini jika siswa merasa marah, seharusnya guru itu bisa memberikan pengertian kepada siswa secara baik-baik tentunya dan personal, agar siswa itu bisa paham bahwa tidak semua yang pendapat dia itu tuh harus diterima. Yang kelima, seorang siswa menolak mencontek saat ujian walaupun teman-temannya melakukannya. Poin ini merujuk pada teori pengembangan Lawrence Colbert tentang perkembangan moral. Nah, pada anak kelas 5 SD itu berada di tingkat 1 tahap konvensional. Pada tahap kedua yaitu mereka berorientasi menjadi anak baik, dan tindakan mereka itu dianggap benar jika sesuai dengan harapan orang lain, membuat individu dianggap baik dalam interaksi sosial. Nah, menurut saya ini baik ya, karena dari sini walaupun tujuannya itu ingin terlihat baik oleh orang lain, tetapi di sini merupakan langkah yang baik karena siswa itu tuh sudah menerapkan untuk tidak mencontek gitu. Karena seperti yang kita tahu, kegiatan mencontek itu kan tidak baik ya. Nah, di sini ada pada poinnya disebutkan bahwa teman-temannya melakukannya. Nah, di sini peran guru di sini sebaiknya memberikan pengertian kepada seluruh siswa tanpa terkecuali untuk menjelaskan bahwa ujian itu harus dilakukan dengan usaha sendiri, dan juga guru bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan agar mereka tuh bisa menjawab dengan bahasa mereka sendiri, apalagi menggunakan bahasa Inggris ya. Dan dari teori para ahli ini dapat disimpulkan bahwa
Untuk mengetahui perkembangan siswa, baik fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, serta moral dan spiritual anak itu dapat terbentuk berdasarkan usianya. Pada usia anak kelas 5 SD, di sini kita dapat mengetahui bahwa anak kelas 5 SD itu sudah berkembang dengan baik, tetapi tetap ada sisi buruknya, seperti egosentrisme yang masih terus ada. Dan tetapi seiring perkembangnya usia, tentu saja egosentrisme ini akan memudar. Nah, sebagai orang tua dan guru, sebaiknya kita membimbing, memberikan pembelajaran, mengajak, dan merangkul anak agar bisa membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Begitu. Oke, di sini saya akan membahas soal yang kedua, yaitu soal yang ini. Nah, di sini saya akan membahas mengenai memahami perkembangan perilaku siswa. Nah, kita bisa melihatnya pada teori Lawrence Kohlberg, yang dimana pada tingkat 1 dan tingkat 2 itu anak SD itu mengalami sikap yaitu egosentrisme. Dan di sini mereka masih mementingkan egonya sendiri. Jika menurut mereka itu penting, maka mereka akan melakukannya. Jika tidak, mereka tidak akan melakukannya. Nah, walaupun pada tingkat kedua yaitu konvensional bahwa anak SD ini menjadi anak yang baik, tetapi terkadang mereka itu ingin menjadi anak yang baik karena ingin dilihat oleh orang lain, sehingga hal tersebut menguntungkan bagi mereka. Nah, di sini menurut saya guru bisa merangkul anak-anak agar tetap aktif di kelas. Di sini anak-anak, seperti yang kita tahu ya, anak-anak itu tidak semuanya sama. Nah, ada anak yang pemalu. Nah, di sini guru itu bisa merangkulnya menjadi satu dan tetap aktif di kelas. Dan juga guru bisa membuat metode pembelajaran yang scaffolding, yang dimana mereka dikelompokkan jadi satu kelompok, dan yang si aktif sama yang si pemalu ini bisa berkolaborasi menciptakan sesuatu yang baru, sehingga mereka bisa saling berinteraksi secara bersama-sama begitu. Kemudian hubungan perkembangan fisik dengan proses belajar siswa. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada juga siswa yang kurang fokus karena kondisi kesehatan dan kebiasaan makannya berkurang baik. Nah, hal tersebut itu kurang baik ya, karena anak itu bisa lemas, lesu, kurang fokus, dan tidak bisa berkonsentrasi di pembelajarannya. Seperti yang kita tahu, anak itu untuk mendapatkan pembelajaran yang baik, tentu saja gizi dan nutrisinya juga harus terpenuhi dong. Nah, kemudian kesehatan. Jika kesehatannya kurang bagus, maka itu pembelajarannya tuh akan terganggu gitu, dan sulit berkonsentrasi anaknya. Dan di sini seharusnya orang tua itu tuh memberikan pola makan yang baik, memberikan kesehatan yang baik kepada anaknya. Orang tua tuh seharusnya lebih memperhatikan tentang kebutuhan anaknya gitu. Nah, contohnya sebagai guru ya, kita seharusnya membuat pembelajaran yang mudah dipahami oleh anak-anak tersebut. Kita rangkul anak-anak. Nah, kita bisa contohnya tuh membuat pembelajaran yang tanya jawab yang menggunakan games. Karena seperti yang saya ketahui dan yang kita ketahui juga, anak-anak itu sangat suka games, apalagi tahap yang dimana mereka tuh lebih sering bermain dan menggunakan kekuatan fisiknya. Dan misal mereka melakukan tanya jawab dengan games, misal kita kasih reward ya, habis itu tentu saja mereka akan lebih bersemangat dan mudah mengerti tentang apa pembelajaran yang sedang dibahas gitu. Kemudian tahap perkembangan kognitif yang dialami siswa sekolah dasar. Nah, tahapan yang dialami oleh anak sekolah dasar kognitifnya itu terlihat pada teori Jean Piaget, yaitu tahap operasional konkret, yang dimana pada tahap 7-11 tahun. Nah, anak-anak itu sudah mengerti tentang konsep spasial, sebab akibat, pengelompokan, dan angka. Sehingga jika anak diberikan pembelajaran tentang sebab akibat, pengelompokan, dan angka, mereka akan mudah memahaminya dan mengaitkannya ke dunia nyata. Nah, contohnya nih, guru memberikan materi, misal IPA, guru memberikan contoh kepada anak-anak, misalnya seperti menyuruh mereka, misal buat kelompok itu, menyuruh mereka yang mana daun kecil, mana daun besar, mana daun hijau, mana daun merah. Kemudian matematika, guru tuh bisa menyuruh anak untuk menyusun angka dari yang terbesar hingga yang terkecil. Karena seperti yang kita ketahui, teori Jean Piaget itu mengatakan bahwa anak itu bisa menggunakan konsep spasial seperti akibat, pengelompokan, dan angka. Kemudian dalam kegiatan diskusi.
Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa siswa. Nah, di sini dalam poinnya dijelaskan bahwa dalam kegiatan diskusi beberapa siswa mampu menyampaikan pendapat dengan baik, sedangkan yang lain masih kesulitan menggunakan bahasa secara tepat. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu adalah faktor interaksi sosial. Kenapa? Karena pada teori Lev Vygotsky itu menyatakan bahwa bahasa adalah alat berpikir. Nah, berfungsi sebagai alat kognitif untuk berpikir, merencanakan, memecahkan masalah, dan juga proses berpikir itu terjadi ketika kita melakukan interaksi sosial. Nah, pada teori ini kita bisa mengetahui kenapa anak itu bisa berpendapat dengan baik. Nah, anak yang bisa berpendapat dengan baik tentu saja kemampuan bahasanya juga baik. Kenapa? Karena berdasarkan teori ini bahasa itu adalah alat untuk berpikir, sehingga jika bahasa kita baik, maka kognitif kita itu pasti jalan. Dan tentu saja kenapa bahasa itu bisa kita bisa berpendapat dengan baik, karena kita sering melakukan interaksi sosial begitu. Dan kemudian sebaliknya, ada anak yang kesulitan untuk merangkai kata-kata. Nah, karena terkadang mereka itu tuh merasa malu atau jarang untuk melakukan interaksi sosial, sehingga pada penyusunan kata-kata itu sangat sulit bagi mereka. Dan dari sinilah guru bisa melakukan metode pembelajaran, misalnya scaffolding tadi, dengan cara membuat kelompok dan seluruh siswa itu berpartisipasi dan harus aktif di dalam suatu tugas gitu. Kenapa dibuat scaffolding terus? Kenapa dibuat kelompok terus? Karena dari situlah murid itu bisa saling berinteraksi dan saling membantu begitu. Satu anak yang sangat kompeten dalam bahasa, jika digabungkan dengan anak yang malu, tentu saja itu tuh akan membuat mereka saling berinteraksi dan membuat anaknya itu aktif yang pemalu ini. Karena sepengalaman saya, jika kita berteman dengan teman yang mudah bergaul, kita jadi ikutan menjadi mudah bergaul. Dan di sini pada anak SD, jika dibuat suatu kelompok tersebut, mereka akan saling berinteraksi dan bisa menyampaikan ide dan pendapat mereka masing-masing begitu. Yang kedua itu pengaruh keluarga, teman sebaya, dan lingkungan terhadap perkembangan sosial. Pengembangan sosial dan emosional siswa. Nah, di sini pengaruhnya itu sangat besar ya, sesuai dengan teori Erikson, industry versus inferiority, yang dimana penghargaan atas usahanya anak itu akan kompeten dan percaya diri, tapi jika sering dibandingkan dan diremehkan, maka akan rendah diri. Nah, kenapa saya bilang pengaruh keluarga, teman sebaya, lingkungan itu sangat penting? Karena dari sinilah bisa membentuk kepribadian seorang anak. Jika anak itu diberikan pujian, tidak diremehkan usahanya, anak itu bisa merasakan kompeten dan percaya diri. Tetapi sebaliknya, jika anak itu dibandingkan, diremehkan, maka anak itu bisa rendah diri dan bahkan malu untuk bertanya lagi. Dari sisi ini, peran guru itu merangkul anak dan menciptakan pembelajaran yang nyaman agar seluruh siswa itu bisa saling berinteraksi dengan baik gitu. Kemudian pentingnya pendidikan moral. Pentingnya pendidikan moral dan spiritual dalam pembelajaran di sekolah. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada tahap ini anak SD itu berada pada pra-konvensional dan konvensional sesuai dengan teori Lawrence Colbert ya, yang dimana sikap egosentrisme itu masih ada. Kemudian pada poin di soal, yaitu mengatakan bahwa guru berusaha menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran. Menurut saya itu sudah bagus, karena memang benar pada teori anak SD itu memang memiliki egosentrisme yang tinggi. Tetapi hal tersebut kan bisa dilatih dengan memberikan pendidikan moral kepada anak, baik itu oleh orang tua dan guru. Jadi di sini peran guru itu bisa memberikan guru itu bisa memberikan pemahaman kepada siswa bahwa sebaiknya kita begini begitu. Jadi guru itu tuh menjadi orang yang sebagai contoh. Kita di sini guru itu memberikan contoh kepada anak agar bisa membuat anak itu tumbuh dan
tumbuh dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Dan kesimpulannya, tahap SD adalah tahap yang dimana anak itu berkembang. Di sini orang tua, guru, teman, lingkungan sekitar sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dari tahap inilah anak bisa dibimbing menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya untuk masa depan kelak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.